Mungkin kalian melewatkan detail ini. Ini semua adalah detail yang ada di Attack on Titan Season 1. Di episode pertama, saat kita pertama kali melihat para pasukan pengintai beraksi, kita sempat melihat karakter bernama Moses. Tapi kalau kamu cuma nonton animenya, kamu mungkin gak akan tahu soal ini. Di manganya, ibunya Moses memanggil dia dengan nama belakang Brown. Dan seperti yang kita tahu, itu juga nama belakang Reiner. Jadi apa mungkin Moses ini sepupunya Reiner? Keberadaan Marley sebenarnya sudah dimunculkan sejak di awal anime. Kalau kamu lihat di title pertama, kamu bisa melihat wilayah Marley, laut, dan juga tembok-tembok di Pulau Paradis. Teori gua adalah kapal ini mungkin adalah kapal yang dipakai Reiner, Bertolt, Annie, dan Marcel untuk pergi ke Paradis pertama kalinya. Waktu kita pertama kali ketemu Armin, ada beberapa anak yang ngebully dia. Tapi apa yang terjadi sama mereka? Soalnya mereka kayak hilang gitu aja. Isayama pernah bilang dia benci bullying, jadi dia pengen mereka cepet-cepet dibunuh. Pas Titan kolosal nendang tembok di episode pertama, kamu bisa lihat mereka ketimpa batu besar dan mati. Di episode 2, waktu warga Shiganshina dievakuasi ke tembok road, kalau kamu perhatikan baik-baik, Annie ada di antara para pengungsi. Masih di episode kedua, sebelum banyak orang dikirim ke misi bunuh diri demi mengatasi kelaparan, kamu bisa lihat Reiner, Bertolt juga ada di antara kerumunan. Di Arch latihan, ada beberapa detail kecil. Setelah Eren gagal di latihan pertama dengan alat ODM, saat makan malam kamu bisa lihat kepala Eren mengeluarkan uap. Itu petunjuk dia punya kekuatan Titan. Ada juga petunjuk tentang identitas Reiner dan Bertolt. Waktu Eren ngomongin Armored Titan, kamera langsung nunjuk ke Reiner. Waktu Titan kolosal muncul lagi, banyak Titan murni masuk ke distrik Trost. Ternyata Titan-Titan itu adalah mantan anggota pemberontak Eldia yang diubah jadi Titan. Seperti yang dijelaskan di season 3. Ada satu hal yang hampir semua orang nggak sadar. Waktu Eren berubah jadi Titan untuk pertama kalinya, Armin sebenarnya ada di situ juga. Tapi dia terlalu kaget karena Eren dimakan. Jadi dia nggak sadar apa yang terjadi. Di episode 6, kita lihat masa lalu Mikasa. Dan saat dia pertama kali ketemu Eren, waktu Eren dicekik salah satu penculik, Mikasa sadar kalau dunia ini kejam. Ada adegan dia lihat belalang sembah makan kupu-kupu. Belalang sembah terkenal suka motong kepala pasangannya. Familiar, yang lebih gila, kupu-kupu itu juga simbol kebebasan. Sesuatu yang selalu diinginkan Eren. Setelah kilas balik itu, kekuatan Ackerman Mikasa bangkit saat dia nyelamatin Eren. Tapi ada paralel yang keren. Eren juga pertama kali pakai kekuatan Titan Founding waktu dia nyelamatin Mikasa dari Titan Dina. Jadi mereka sama-sama bangkit waktu nyelamatin satu sama lain. Di episode 7, sebelum Eren nyelamatin Mikasa dalam bentuk Titan, ada adegan cepat yang menunjukkan buah delima. Buah ini simbol kematian dan kelahiran kembali. Ini menggambarkan bagaimana Mikasa menerima kematian Eren dan memilih hidup demi mengenang dia. Di episode 10, waktu Eren berubah jadi Titan buat lindungin Mikasa dan Armin dari meriam, reaksi para pejuang seperti Reiner dan Annie sangat diperhatikan. Karena itu petunjuk mereka bukan orang biasa. Perkenalan Pixis juga menarik. Kalau kamu perhatikan, ada petunjuk soal kematiannya. Waktu dia duduk di tembok sambil minum, salah satu prajurit bilang, suatu saat kamu bakal mati karena meminum itu. Memang bukan alkohol yang membunuh dia, tapi gaya hidup itu yang akhirnya bikin dia mati. Kita semua ingat waktu Eren hampir mukul Mikasa dalam bentuk Titan. Kalau kamu perhatikan di manga, ada dua sosok di balik jendela. Banyak yang percaya itu Eren dan Zeke dari jalur waktu patch di season 4. Di Arch Titan wanita sangat berkesan. Waktu para pengintai bersiap melawan Titan wanita, kamu bisa lihat Jin mencium tangan kanannya. Itu tangan yang dia pakai buat megang Abu Marco waktu pemakaman. Itu cara dia mengingat alasan dia bertarung. Waktu Armin curiga Titan wanita nyari Eren, dia usul untuk nutup wajah mereka. Tapi waktu Reiner mendekat, dia buka tudungnya. Tujuannya supaya Annie tahu itu dia, jadi dia bisa selamat. Pertarungan terakhir Eren melawan Annie di season 1 sangat epik. Saat Annie menghancurkan gereja, kamu bisa lihat orang-orang yang berdoa membentuk formasi yang sama kayak barisan Titan kolosal dalam tembok. Saat Eren menghajar Annie, dia bilang, aku akan hancurkan dunia ini. Dulu kita kira dia cuma marah karena dikhianati, tapi sekarang kita tahu dia serius. Dan itulah semua detail tersembunyi di Attack on Titan season 1. Tenang aja, gua bakal bahas semua season berikutnya juga. Jadi jangan lupa subscribe dan tungguin ya. Bye bye.